Tak dapat dipungkiri, tahun 2015 menjadi tahun yang penuh perubahan. Langkah Amerika untuk melegalkan pernikahan sesama jenis mengundang kontroversi. Apa yang dilakukan oleh Amerika, ya biarkan saja mereka yang melakukan. Kita tidak harus ikut-ikutan mempermasalahkan hal itu. Itu hak mereka di sana untuk melakukan hal itu. Kalau kita ingin, bisa dibilang normal di mata dunia, maka berharap saja Indonesia tidak seperti itu. Ribuan orang bergabung dalam sebuah gerakan pemutlakan hak asasi manusia, sebuah gerakan yang menuntut agar hak asasi manusia dipertahankan setinggi-tingginya. Kami kira ini sudah saatnya untuk mempertimbangkan. Bukan mempertimbangkan malah, tapi kita harus beraksi untuk kepentingan HAM di Indonesia. Semua orang berhak untuk hidup, semua orang berhak untuk berpendapat, untuk berpikiran, dan semua orang berhak untuk berkeluarga. Maka dari itu, HAM harus dijunjung dan dijaga. Ya, saya bisa melihat bahwa gerakan pemutlakan hak asasi manusia ini adalah sesuatu yang cukup menarik. Sejauh ini di Indonesia ini Indonesia itu menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia itu cukup longgar. Contohnya di saat ini di Riau sedang ada bencana asap. Ya, kita bisa lihat Menteri Kesehatannya sangat acuh tak acuh terhadap keadaan rakyatnya. Dia mengeluarkan statement yang kontroversial, yang menyepelekan hak-hak asasi manusia di sana. Bukankah salah satu hak asasi manusia itu adalah menghirup udara yang sehat dan berkualitas? Saya tidak bilang saya tidak setuju dengan gerakan yang membludak ini. Tujuan saya setuju. Memang HAM perlu ditegakkan. Tapi coba lihat lagi kondisi yang terjadi sekarang. Gerakan ini menyalurkan opini mereka dengan demonstrasi-demonstrasi yang kasar, yang diwarnai dengan kekerasan. Bahkan mereka menimbulkan tekanan kepada pihak-pihak tertentu. Tentu hal ini kontradiktif. Mereka menggunakan hak mereka dengan menekan hak milik orang lain. Pengesahan hukum tertinggi hak asasi manusia negara Republik Indonesia menjadi sorotan mata dunia internasional serta mengundang perhatian beberapa kaum minoritas di seantero Indonesia. Kami merasa lega karena hukum tertinggi tersebut akhirnya diberlakukan. Hal ini memberikan ruang bagi kami untuk berjuang demi hak kami. Selama ini kaum minoritas selalu sulit untuk beropini atau beraspirasi, terlebih karena ada tekanan dari kaum mayoritas tertentu. Nah, kini hak kami untuk beropini haruslah dipertimbangkan dan didengarkan. Pemerintah dan Komisi Nasional HAM kewalahan menghadapi ribuan tuntutan kasus pelanggaran HAM maupun penegakan HAM dalam tindakan hukum. Kalau memang HAM sudah memiliki hukumnya, maka dengarkanlah kami. Apakah kami tidak boleh menegakkan hak kami untuk hidup damai, hak kami untuk berkeluarga, hak kami untuk merasakan perasaan manusia sewajarnya? Ini semua lepas kendali. Kami sebagai aparat penegak hukum merasa disulitkan. Maksudnya, lihat tindakan kami, seperti misalnya melempar bom asap maupun menembakkan peluru ke atas langit untuk menegakkan massa. Nanti ini semua akan dianggap pelanggaran HAM menurut hukum tertinggi. Lantas, apa yang harus kami lakukan? Sementara pemerintah merapatkan pelegalan opini kaum minoritas, puluhan kasus penyalahgunaan hukum tertinggi mulai bermunculan. Lah, memangnya apa salah saya? Hak saya bukan untuk keluarga. Hak keluarga saya untuk mendapatkan kehidupan yang layak juga. Maka dari itu, sedikit uang tambahan, itu tidak ada salahnya bukan? Saya dan keluarga saya berhak atas kehidupan yang layak. Klien saya itu tidak bersalah. Itu memang hak biologis manusia untuk bereproduksi. Nah, memang hak wanita itu untuk berpakaian sebagaimana dia. Tetapi, klien saya itu hanya menjalankan haknya untuk hidup. Segera penuhi tuntutan kaum minoritas! Aksi demonstrasi mulai bermunculan, menuntut pengaplikasian keseluruhan dari hukum tertinggi hak asasi manusia negara Republik Indonesia. Kalau memang HAM yang dijunjung tinggi, bagaimana dengan hak pelajar? Mereka ingin belajar, mereka ingin berilmu, mereka berhak untuk bersekolah, sekolah yang gratis. Maka dari itu sekarang saya akan berbicara dengan pihak yang bersangkutan untuk merealisasikan hal itu. Ini maunya pusat apa, kami juga kebingungan.
ketika diusung untuk menjaga tinggi hak asasi manusia, lah kami malah disuruh mengurangi penggunaan senjata. Lantas kami juga dibuat bingung. Apakah kami diekspektasikan untuk menangkap penjahat semudah itu? Kalau memang kita ingin diuntungkan, kalau memang negara ini ingin maju, maka saya juga ingin diberi kesempatan untuk memperluas wilayah penelitian saya, hak saya untuk berilmu, dan hak masyarakat untuk mendapatkan negara yang lebih baik. Ketegangan di Indonesia makin tinggi dengan munculnya sebuah gerakan penghapusan hak asasi manusia yang turun dan berdemonstrasi ke jalanan. Tidak ada yang bagus dengan adanya hukum tertinggi HAM ini. Semuanya kontradiktif, maju kena, mundur kena, sudah hapus saja. Dari pandangan sejarah, hal mengenai pencabutan hukum itu menurut saya menarik untuk dilakukan. Lihat peradaban-peradaban terdahulu, Mesir, Aztec, Inka, Sumeria, Mahayana, dan lain-lain. Mereka tidak mempertimbangkan HAM dan lihat kemana mereka. Kejayaan dan kemenangan. Cepat atau lambat, situasi akan menjadi genting. Pencabutan hukum tertinggi hak asasi manusia negara Republik Indonesia menciptakan kegemparan di seantero Nusantara. Dua gerakan penentang dan pendukung kini memulai kerusuhan di jalanan. Ini maksudnya apa ini? Pencabutan hak asasi manusia sama saja dengan pencabutan nyawa manusia itu sendiri. Pemerintah maunya apa sih? Mau manusia ini jadi makhluk-makhluk tak bermoral yang berbuat seenaknya, seperti binatang. Apa gunanya kalau memang hukum itu kini tiada? Semua justru menjadi lebih mudah. Para pelanggar hukum dapat segera ditindak tanpa perlu ketakutan akan sorotan pelanggaran HAM. Eksperimentasi terhadap manusia dapat mendatangkan temuan-temuan baru yang memajukan bangsa. Kami akan mengadakan rapat untuk membuat peraturan baru. Sementara itu masyarakat diharap menunggu. Kami sudah kewalahan dan kebingungan. Bagi kami untuk menindak tindakan-tindakan anarkis ini dengan kekerasan seolah-olah melanggar moral kami. Namun, kami sebagai aparat penegak hukum tetap memiliki kewajiban untuk menghentikan mereka. Dan apabila kami tidak menghentikan mereka, itu sama saja dengan kami melanggar tugas kami. Maka dari itu, kami mohon maaf bagi publik di luar sana apabila kami perlu bergeser ke arah keras. Maklumilah, itu demi menghentikan perang sipil ini. Indonesia mendapat sorot dunia internasional akan tindakan kontroversial pemerintahannya untuk memberlakukan hukum penegakan HAM yang hanya mementingkan kepentingan pribadi masing-masing. Hukum penegakan yang dinilai absolut dan liberal ini menuai opini dari berbagai pihak. Keteraturan! Kebebasan, Akhirnya, kebebasan bagi kami untuk menjunjung hak biologis kami. kesempatan untuk bereksperimen akan memajukan negara. Mudah bagi kami untuk menindak pelanggar hukum. Tak ada kesulitan dalam menumpas. Penurunan drastis populasi rakyat Indonesia menjadi perhatian dunia internasional dalam upaya mengendalikan populasi. Hasil dari gagalnya puluhan eksperimen terhadap manusia, hukuman mati langsung, dan legalnya pernikahan sesama jenis menyebabkan peningkatan dalam tingkat mortalitas dan penurunan dalam tingkat maternitas. Sementara itu, puluhan anggota DPR disingkirkan dan digantikan oleh petinggi-petinggi pergerakan pro dan kontra HAM agar dapat tercapai kestabilan dalam sistem pemerintahan. HAM, Satu konsep yang rumit namun berarti bagi kelangsungan umat manusia. Sayang, kerumitannya membuat ia sering disalahartikan, disalahgunakan. Hak asasi manusia bukanlah hak absolut, namun dibatasi oleh manusia lainnya. Untuk menutup pemenuhan hak seorang individu, berarti melanggar hak individu lainnya. Dalam pelaksanaannya, sikap bijak diperlukan. Kita tidak bisa membuat mutlak HAM karena itu melanggar HAM kita sendiri. Kita tidak bisa menghapus HAM karena itu menghapus eksistensi status sebagai manusia yang layak hidup. bijaklah Dalam Menilai Dan menuntut Hak Asasi manusia.